Bayangkan, di saat Anda sedang berjuang merawat ibu kandung yang sedang lumpuh, suami yang Anda cintai justru sedang bersulang kemewahan di Paris bersama wanita lain. Tanpa rasa iba, ia menelepon hanya untuk memberi satu perintah keji. Bawa ibumu yang tua itu angkat kaki dari rumahku sebelum aku pulang. Dia pikir, dia sudah memenangkan segalanya setelah menjadi direktur utama. Dia pikir, istrinya yang sabar ini adalah wanita lemah yang bisa dibuang begitu saja. Namun, ada satu rahasia besar yang ia lupakan. Rahasia tentang siapa sebenarnya pemilik istana yang ia banggakan itu. Hari ini, di Mbakyu, kita akan menyaksikan bagaimana sebuah kesabaran berubah menjadi kekuatan yang menghancurkan. Bagaimana air mata seorang istri setia menjadi badai yang menyeret sang suami hingga histeris di kaki hukum. Siapkan hati Anda, karena kisah ini bukan sekadar tentang pengkhianatan, tapi tentang pembalasan yang paling elegan dan karma yang datang tepat pada waktunya. Selamat menyaksikan. Irma Hendrawati sedang duduk di kursi kayu ruang tengah sambil menyuapi Ibu Retno Palupi yang kini hanya bisa terduduk di kursi roda akibat stroke. Suasana rumah yang besar itu terasa sepi. Hanya ada suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen. Namun, ketenangan itu hancur seketika saat ponsel Nirma yang tergeletak di meja bergetar hebat. Sebuah pesan dari nomor luar negeri masuk, menampilkan foto suaminya, Suman Imawan, sedang merangkul mesra seorang wanita muda bernama Sisna di depan sebuah gereja tua di Paris. Belum sempat Nirma mencerna rasa sakit itu, ponselnya berdering. Nama Suman tertera di layar. Nirma mengangkatnya dengan tangan gemetar, berharap apa yang ia lihat hanyalah salah paham. Namun, suara Suman di seberang sana terdengar sangat dingin dan penuh kemenangan. Suman tanpa basa-basi mengatakan bahwa saat ini ia sedang mempersiapkan prosesi akad nikah dengan Sisna di Perancis. Kalimat yang keluar dari mulut suaminya itu bagaikan sembilu yang menyayat jantung Nirma. Suman menegaskan bahwa Sisna adalah wanita yang jauh lebih layak mendampinginya sebagai istri seorang direktur utama dibandingkan Nirma yang dianggapnya hanya sebagai pengurus orang tua yang tidak berdaya. Nirma hanya bisa terdiam. Air matanya jatuh membasahi pipi. Namun ia tetap berusaha tegar di depan ibunya yang tidak bisa bicara. Suman terus merutuki Nirma, mengatakan bahwa pernikahan mereka selama 10 tahun ini adalah sebuah kesalahan besar. Ia merasa Nirma hanya menjadi beban yang menghambat karir dan pergaulannya di kalangan pejabat perusahaan. Puncak dari kekejaman Suman terjadi saat ia memberikan perintah terakhir sebelum mematikan telepon. Suman berteriak melalui sambungan internasional itu agar Nirma segera membawa Ibu Retno Palupi keluar dari rumah mewah tersebut. Suman mengatakan bahwa ia tidak sudi saat pulang nanti masih melihat ibu mertuanya yang tua dan sakit-sakitan itu berada di rumahnya. Ia ingin rumah itu bersih dari bau obat-obatan karena ia akan membawa Sisna tinggal di sana sebagai nyonya besar yang baru. Suman memberikan ancaman bahwa jika saat ia menginjakan kaki di Jakarta mereka masih ada di sana, ia tidak akan segan-segan mengusir mereka secara paksa ke jalanan. Mendengar ancaman itu, dada Nirma terasa sesak hingga ia sulit bernapas. Ia memandang wajah ibunya yang tampak bingung namun terlihat ikut bersedih melihat putrinya menangis. Nirma teringat betapa dulu Suman datang dengan wajah memelas saat merintis karir, dan sekarang setelah sukses menjadi manajer hingga naik jabatan menjadi direktur utama, pria itu lupa daratan. Kata-kata tajam Suman tentang rumahnya sendiri sebenarnya memancing kemarahan terpendam dalam diri Nirma. Suman nampaknya lupa siapa yang sebenarnya memiliki modal awal dan tanah tempat rumah megah ini berdiri. Nirma menghapus air matanya dengan kasar. Mencoba menguatkan hati demi harga diri ibunya yang telah dihina. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya lagi di depan pria yang sudah kehilangan hati nurani tersebut. Nirma mulai menyadari bahwa kesetiaannya selama ini tidak membuahkan hasil selain pengkhianatan yang sangat keji. Di tengah isak tangis yang mulai mereda, Bibi Sami masuk ke ruangan dengan wajah cemas karena sempat mendengar suara teriakan Suman dari telepon yang tadi disetel pengeras suara. Bibi Sami memeluk Nirma dan mengatakan bahwa Tuhan tidak tidur melihat kezaliman ini. Namun, Nirma tidak lagi ingin hanya mengandalkan doa tanpa tindakan nyata. Ia mulai berpikir jernih tentang status hukum rumah dan aset yang selama ini dikelola Suman. Nirma tahu bahwa suaminya telah melakukan kesalahan fatal dengan mengusir pemilik asli dari aset tersebut. Suman mengira dengan memegang jabatan direktur utama di perusahaan keluarga yang dirintis ayah Nirma, ia sudah memiliki segalanya. Padahal,
Surat-surat penting dan wasiat almarhum ayah Nirma masih tersimpan rapi di dalam sebuah kotak logam yang terkunci rapat di kamar Ibu Retno Palupi. Nirma memandang kursi roda ibunya dan berjanji dalam hati bahwa tidak akan ada yang bisa mengusir mereka dari hak milik mereka sendiri. Ketegangan di rumah itu semakin memuncak saat Nirma mendengar suara mobil berhenti di depan pagar. Ia mengira itu adalah utusan Suman. Namun ternyata itu hanyalah pengantar paket yang membawa dokumen perjalanan atas nama Suman dan Sisna untuk kepulangan mereka minggu depan. Dokumen itu menunjukkan betapa matangnya rencana Suman untuk mendepak Nirma dari hidupnya. Nirma menggenggam dokumen itu hingga remuk, merasakan amarah yang mulai membakar semangatnya untuk melawan. Ia menatap keluar jendela, melihat taman yang luas yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih sayang, kini terancam dikuasai oleh wanita simpanan suaminya. Nirma bertekad untuk memberikan kejutan yang tidak akan pernah dilupakan Suman seumur hidupnya. Ia tidak akan pergi dengan tangan hampa, melainkan akan merebut kembali semua yang memang seharusnya menjadi miliknya. Suman telah salah langkah dengan membangunkan singa betina yang selama ini diam demi menjaga keutuhan rumah tangga. Nirma beranjak dari sisi ibunya dan masuk ke dalam kamar utama untuk mencari berkas-berkas yang selama ini sengaja ia abaikan. Ia menemukan beberapa catatan transaksi keuangan yang mencurigakan, di mana Suman sering mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadi atas nama Sisna. Ini adalah bukti awal yang sangat kuat untuk menjerat Suman dalam kasus penggelapan jabatan sebagai direktur utama. Sambil mengemasi barang-barang penting milik ibunya agar aman, Nirma terus memutar kembali rekaman suara telepon Suman yang sempat ia rekam secara otomatis di ponselnya. Suara Suman yang penuh penghinaan itu akan menjadi senjata yang ampuh untuk mempermalukannya di depan publik dan hukum. Nirma tidak lagi merasa sedih. Rasa sakit itu kini telah berubah menjadi kekuatan dingin yang menuntut keadilan. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan akan sangat berat karena melibatkan keluarga besar Suman yang juga sama liciknya. Malam itu, Nirma tetap terjaga sambil memeluk ibunya yang sudah tertidur lelap. Ia memandangi atap rumah yang megah ini dan teringat pesan ayahnya bahwa harta adalah titipan yang harus dijaga dengan kehormatan. Suman telah menginjak-injak kehormatan itu dengan membawa gundiknya ke tempat suci pernikahan mereka di Paris. Nirma merasa jijik membayangkan Suman bersenang-senang di atas penderitaan wanita yang telah menemaninya dari nol. Ia segera menghubungi Pak Sigit Sutejo, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya, untuk mengatur pertemuan darurat besok pagi. Nirma tahu bahwa ia harus bergerak cepat sebelum Suman kembali ke tanah air dan melakukan tindakan nekat lainnya. Rencana pembalasan ini harus disusun dengan sangat rapi agar Suman tidak memiliki celah untuk berkelit sedikit pun. Nirma menutup matanya sejenak, membayangkan wajah sombong Suman yang sebentar lagi akan berubah menjadi pucat pasi saat menyadari kenyataan pahit yang menunggunya di rumah. Keesokan paginya, suasana rumah terasa semakin mencekam saat Ibu Gendari, ibu dari Suman, datang tanpa mengetuk pintu. Ia masuk dengan wajah angkuh, mengenakan perhiasan mencolok seolah ingin memamerkan kekuasaan anaknya yang kini menjabat sebagai direktur utama. Tanpa menanyakan kabar Ibu Retno Palupi yang sedang terbaring lemah, Ibu Gendari langsung melemparkan beberapa koper kosong ke lantai ruang tamu. Ia memerintahkan Nirma untuk segera memasukkan pakaian dan barang-barang pribadinya ke dalam koper tersebut. Dengan suara yang melengking tajam, Ibu Gendari mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan instruksi langsung dari Suman melalui telepon tadi malam. Ia menegaskan bahwa rumah ini harus segera dikosongkan karena Sisna tidak menyukai barang-barang lama milik Nirma yang dianggapnya kuno dan membawa sial. Nirma hanya menatap mertuanya itu dengan pandangan datar, mencoba menahan gejolak amarah yang hampir meledak di dadanya. Kesabaran Nirma benar-benar diuji saat Ibu Gendari mulai menyentuh lemari kayu milik Ibu Retno Palupi dan mengancam akan membuang semua isinya ke tempat sampah jika Nirma tidak segera bergerak. Nirma berusaha tetap tenang dan berkata dengan nada sopan bahwa ia memerlukan waktu untuk mengurus perpindahan ibunya yang sedang sakit. Namun, Ibu Gendari justru tertawa mengejek dan mengatakan bahwa rumah sakit umum atau panti jompo adalah tempat yang paling cocok untuk orang tua yang sudah tidak berguna seperti Ibu Retno Palupi. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras bagi Nirma, namun ia teringat pesan Pak Sigit Sutejo agar tidak melakukan tindakan fisik yang bisa merugikan posisinya di mata hukum. Ibu Gendari terus mengoceh tentang betapa beruntungnya Suman mendapatkan Sisna yang cantik dan berkelas. Tidak seperti Nirma yang hanya tahu cara mengurus dapur dan orang sakit.
Ia bahkan berani mengklaim bahwa segala kemewahan yang ada di rumah ini adalah hasil keringat Suman sendiri sebagai manajer yang hebat, hingga sukses menjadi pimpinan tertinggi perusahaan. Ibu Gendari nampaknya benar-benar tidak tahu atau sengaja lupa bahwa perusahaan tersebut adalah warisan turun-temurun dari keluarga Nirma yang hampir bangkrut namun diselamatkan oleh aset pribadi almarhum ayah Nirma. Ketegangan semakin memanas ketika Bibi Sami mencoba membela Nirma dengan mengatakan bahwa Ibu Gendari tidak punya hak untuk mengusir mereka sebelum ada keputusan resmi. Ibu Gendari justru berbalik memarahi Bibi Sami dan mengancam akan memecatnya tanpa pesangon jika masih berani ikut campur urusan keluarga majikan. Nirma segera menarik Bibi Sami ke belakangnya untuk melindungi asisten rumah tangga yang setia itu. Nirma menyadari bahwa Ibu Gendari hanyalah alat yang digunakan Suman untuk menekannya secara mental agar ia menyerah dan pergi begitu saja tanpa menuntut harta gonogini. Nirma mulai melihat betapa serakahnya keluarga Suman yang ingin menguasai seluruh harta kekayaannya setelah Suman berhasil mencapai posisi direktur utama. Ia merasa muak dengan kepura-puraan yang selama ini dilakukan oleh ibu mertuanya itu demi mendapatkan uang bulanan yang besar dari kantong Nirma sendiri melalui rekening Suman. Di tengah keributan itu, Nirma masuk ke kamar ibunya dan mengunci pintu dari dalam untuk menghindari gangguan Ibu Gendari. Ia memeriksa kembali brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan tua. Di dalamnya terdapat surat kuasa mutlak yang pernah ditandatangani oleh ayahnya sebelum meninggal, yang menyatakan bahwa seluruh saham perusahaan dan kepemilikan tanah rumah ini berada di bawah pengawasan Ibu Retno Palupi dengan Nirma sebagai pemegang kendali jika ibunya berhalangan. Suman selama ini hanya diberi kepercayaan sebagai manajer operasional dan kemudian diangkat menjadi direktur utama atas persetujuan Nirma. Namun pria itu dengan liciknya memanipulasi laporan bulanan seolah-olah perusahaan adalah miliknya pribadi. Nirma memotret dokumen-dokumen itu dan mengirimkannya kepada Pak Sigit Sutejo melalui pesan singkat sebagai bukti tambahan. Ia tahu bahwa secara perdata, posisi Suman sangat lemah karena ia tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengusir Nirma dari rumah yang secara sertifikat bukan atas namanya. Ibu Gendari yang masih berada di luar kamar terus berteriak dan menggedor pintu, memaksa Nirma untuk segera keluar dan menandatangani surat pernyataan penyerahan hak asuh rumah yang nampaknya sudah disiapkan oleh Suman secara sepihak. Nirma tidak menggubris teriakan itu dan justru mulai menghubungi pihak keamanan perumahan untuk meminta perlindungan dari gangguan tamu yang tidak diundang. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang bisa diintimidasi oleh siapapun, termasuk oleh ibu mertuanya sendiri. Nirma merasa sedih melihat ibunya yang mulai meneteskan air mata karena mendengar keributan di luar. Namun ia berbisik di telinga ibunya bahwa semua ini akan segera berakhir dengan keadilan. Keyakinan Nirma semakin kuat bahwa setiap perlakuan buruk yang ia terima hari ini akan dibayar mahal oleh Suman dan ibunya di kemudian hari. Setelah pihak keamanan datang dan memberikan teguran kepada Ibu Gendari, barulah suasana menjadi sedikit lebih tenang meskipun Ibu Gendari pergi dengan penuh sumpah serapah. Nirma segera keluar kamar dan melihat ruang tamu yang sudah berantakan karena ulah mertuanya. Ia meminta Bibi Sami untuk merapikan kembali barang-barang tersebut namun melarangnya untuk memasukkan apapun ke dalam koper. Nirma tidak akan pergi kemana-mana sampai Suman sendiri yang datang dan menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Nirma mulai menyusun rencana untuk menemui Pak Sigit Sutejo secara sembunyi-sembunyi agar tidak dicurigai oleh orang-orang suruhan Suman yang mungkin sedang mengawasi rumah. Ia tahu bahwa langkah pertamanya adalah memblokir akses keuangan Suman di perusahaan sebelum pria itu sempat menguras habis dana cadangan di Paris. Nirma duduk di sofa ruang tamu sambil memandangi foto pernikahannya dengan Suman yang masih terpajang di dinding. Ia merasa jijik melihat senyum palsu Suman dalam foto itu. Segala kenangan manis yang pernah ada kini telah sirna, digantikan oleh rasa benci yang mendalam akibat pengkhianatan yang tidak termaafkan. Nirma mengambil foto itu dan meletakkannya di lantai dengan posisi terbalik, sebuah simbol bahwa rumah tangga mereka telah benar-benar hancur. Ia kini hanya fokus pada satu tujuan, yaitu melindungi ibunya dan memastikan Suman mendapatkan karma yang setimpal atas setiap air mata yang telah jatuh. Nirma menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih tidak beraturan karena amarah. Ia tahu bahwa babak baru dalam hidupnya sebagai wanita yang dikhianati baru saja dimulai dengan penuh ketegangan. Nirma tidak membuang waktu lagi setelah kepergian Ibu Gendari yang penuh drama. Ia segera menghubungi Pak Sigit Sutejo dan mengatur pertemuan di sebuah lokasi yang jauh dari jangkauan mata-mata Suman.
Dengan langkah yang mantap, ia membawa tas berisi dokumen-dokumen penting yang selama ini tersimpan rapi dalam brankas. Setibanya di kantor Pak Sigit, Nirma langsung memaparkan niatnya untuk melakukan gugatan perdata sekaligus memberikan laporan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan. Pak Sigit yang merupakan pengacara senior tampak sangat terkejut saat melihat bukti-bukti transaksi yang dilakukan Suman ke rekening Sisna. Ternyata, selama menjabat sebagai direktur utama, Suman telah memindahkan sejumlah aset lancar perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewahnya di Paris dan membeli apartemen atas nama Sisna di Jakarta. Pak Sigit menegaskan bahwa tindakan Suman ini adalah pelanggaran berat yang bisa membatalkan posisinya di perusahaan secara tidak hormat. Selama pertemuan itu, Nirma juga baru mengetahui sebuah fakta hukum yang sangat mengejutkan. Rumah besar yang mereka tempati ternyata belum pernah secara resmi dialihkan kepemilikannya kepada Suman. Meski Suman selalu membual kepada rekan bisnisnya bahwa itu adalah aset pribadinya. Sertifikat tanah dan bangunan itu masih atas nama mendiang ayah Nirma yang hak warisnya jatuh sepenuhnya kepada Ibu Retno Palupi dan Nirma. Pak Sigit menjelaskan bahwa Suman tidak memiliki landasan hukum apapun untuk mengusir Nirma maupun Ibu Retno Palupi. Justru sebaliknya, Nirma memiliki kekuatan penuh untuk melarang Suman menginjakan kaki di rumah tersebut jika ia bisa membuktikan adanya ancaman keselamatan dan penyelewengan aset. Nirma merasakan sedikit kelegaan. Namun ia tahu bahwa perjuangan ini masih sangat panjang karena Suman pasti akan melawan dengan segala kelicikannya. Nirma kemudian meminta Pak Sigit untuk segera mengirimkan surat peringatan atau somasi pertama kepada Suman ke alamat hotelnya di Paris. Ia ingin Suman tahu bahwa istrinya tidak lagi diam dan sedang mengawasi setiap gerak-geriknya dari jauh. Sambil menunggu proses hukum berjalan, Nirma mulai mengamankan sistem perbankan perusahaan. Sebagai pemegang saham mayoritas yang sah, Nirma memiliki wewenang untuk membekukan sementara tanda tangan elektronik Suman untuk transaksi di atas nilai tertentu. Hal ini dilakukan agar Suman tidak bisa lagi menguras uang perusahaan untuk pesta pernikahannya yang tidak sah itu. Nirma merasa sangat geram saat melihat mutasi rekening perusahaan yang menunjukkan pengeluaran sebesar ratusan juta rupiah, hanya untuk biaya sewa gaun pengantin dan makan malam mewah di sebuah restoran ternama di dekat Menara Eiffel. Di rumah, Bibi Samit terus memantau situasi dan melaporkan bahwa beberapa orang tidak dikenal tampak sering melintas dan memperhatikan rumah dengan seksama. Nirma menduga itu adalah orang suruhan Suman yang ditugaskan untuk memastikan apakah Nirma sudah pergi atau belum. Ketegangan kembali meningkat saat Nirma menerima pesan suara dari Suman yang berisi makian kasar, karena kartu kredit perusahaannya tiba-tiba tidak bisa digunakan saat ia ingin membeli perhiasan untuk Sisna. Suman menuduh Nirma sebagai wanita yang picik dan tidak tahu diri karena berani menghalangi kebahagiaannya. Namun, Nirma hanya membalas pesan tersebut dengan singkat bahwa semua fasilitas yang Suman nikmati adalah milik keluarga Nirma, dan ia tidak memiliki hak untuk menggunakan uang tersebut demi kepentingan wanita simpanannya. Nirma menutup percakapan itu dengan menegaskan bahwa pembicaraan selanjutnya hanya akan terjadi melalui pengacara. Nirma mulai menyiapkan diri untuk menghadapi serangan balik yang lebih besar. Ia tahu bahwa Suman tidak akan tinggal diam ketika sumber uangnya diputus. Nirma juga mulai mencari tahu latar belakang Sisna melalui jasa detektif swasta yang direkomendasikan oleh Pak Sigit. Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa Sisna memiliki rekam jejak yang meragukan. Ia sering mendekati pria kaya dengan posisi tinggi hanya untuk menguras harta mereka sebelum akhirnya menghilang. Informasi ini menjadi amunisi tambahan bagi Nirma untuk menjatuhkan mental Suman yang selama ini merasa paling pintar dalam urusan bisnis dan asmara. Nirma merasa kasihan sekaligus jijik melihat suaminya yang begitu mudah tertipu oleh kemolekan wanita tanpa melihat niat jahat di baliknya. Malam itu, Nirma duduk di samping tempat tidur ibunya, menggenggam tangan Ibu Retno Palupi dengan erat. Ia berjanji bahwa siapapun yang mencoba menyakiti mereka akan berhadapan langsung dengan hukum yang tidak memihak. Ibu Retno Palupi yang meski tidak bisa bicara, memberikan tatapan mata yang seolah memberi kekuatan tambahan bagi Nirma. Nirma merasa tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini, karena ia membawa amanah besar dari mendiang ayahnya untuk menjaga kehormatan keluarga. Ia mulai menyusun jadwal keberangkatannya ke kantor pusat perusahaan besok pagi untuk memberikan pengumuman resmi terkait pembekuan jabatan Suman. Nirma tahu bahwa langkah ini akan menjadi berita besar yang akan mengguncang posisi Suman di mata kolega dan pemegang saham lainnya.
Setiap detik yang berlalu terasa begitu lambat bagi Nirma yang sedang menunggu kepulangan Suman. Ia membayangkan wajah Suman yang penuh amarah namun tidak berdaya saat mendapati dirinya terkunci dari akses yang selama ini ia banggakan. Perasaan takut yang dulu menghantuinya kini telah sirna, digantikan oleh rencana yang matang dan terukur. Nirma menyadari bahwa untuk mengalahkan serigala seperti Suman, ia harus menjadi jauh lebih cerdik dan tanpa ampun. Ia sudah tidak peduli lagi dengan status pernikahannya. Baginya, Suman sudah mati sejak ia mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap ibunya di telepon. Fokus utama Nirma sekarang adalah memastikan bahwa keadilan benar-benar tegak dan Suman menerima konsekuensi atas segala perbuatannya. Nirma menatap ke jendela yang basah karena hujan, merasa bahwa badai ini adalah awal dari pembersihan besar-besaran dalam hidupnya yang selama ini penuh dengan kepalsuan. Nirma berdiri dengan tegak di tengah kegelapan kamar, menunjukkan tekad yang bulat untuk tidak akan pernah menyerah sedikit pun pada kezaliman yang dilakukan suaminya sendiri. Nirma datang ke kantor pusat dengan langkah yang sangat tenang namun membawa aura yang mampu membungkam bisik-bisik karyawan di koridor. Sebagai pemilik saham mayoritas yang sah, ia langsung menuju ruang rapat utama dan memanggil seluruh jajaran direksi serta manajer senior. Di sana, ia secara resmi mengumumkan pembekuan sementara jabatan Suman Imawan sebagai direktur utama atas dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang. Semua orang di ruangan itu terkesiap, namun tidak ada yang berani membantah saat Nirma menyodorkan bukti-bukti awal berupa laporan mutasi rekening perusahaan yang digunakan untuk keperluan pribadi di Perancis. Nirma menegaskan bahwa selama Suman berada di luar negeri, segala keputusan strategis dan akses keuangan berada di bawah kendali langsung dirinya dan Pak Sigit Sutejo sebagai konsultan hukum perusahaan. Sementara itu di Paris, Suman mulai merasakan dampak dari langkah berani Nirma. Saat ia dan Sisna sedang berada di sebuah butik barang mewah, semua kartu kredit yang dipegangnya ditolak oleh sistem. Suman merasa sangat dipermalukan di depan Sisna dan para pelayan butik. Ia mencoba menghubungi pihak bank, namun jawaban yang diterima justru membuatnya semakin naik pitam. Rekening tersebut sedang dalam pengawasan khusus atas permintaan pemilik akun utama. Suman berulang kali mencoba menelepon Nirma, namun panggilannya selalu dialihkan ke sekretaris hukum. Rasa panik mulai merayap di hati Suman, namun di depan Sisna, ia tetap berusaha berlagak sombong dan mengatakan bahwa ini hanya masalah teknis kecil yang akan segera ia selesaikan dengan sekali gertakan kepada istrinya. Sisna yang mulai merasakan gelagat tidak beres mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia tidak lagi bersikap manja, melainkan mulai menuntut kepastian tentang kemewahan yang dijanjikan Suman. Sisna mengatakan bahwa ia tidak mau menikah dengan pria yang bahkan tidak bisa membayar tagihan hotel mewah tempat mereka menginap. Suman yang sudah terlanjur dibutakan oleh cinta buta dan harga diri yang tinggi, berjanji akan memberikan kejutan besar saat mereka pulang ke Jakarta nanti. Ia meyakinkan Sisna bahwa rumah mewah di Jakarta dan jabatan direktur utama adalah miliknya mutlak, dan Nirma hanyalah kerikil kecil yang akan segera ia depak ke jalanan bersama ibunya yang sakit-sakitan. Suman tidak menyadari bahwa di Jakarta, Nirma telah mengganti seluruh tim pengamanan rumah dan mencabut hak akses Suman terhadap kendaraan operasional kantor. Nirma kembali ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia melihat Bibi Sami sedang menyiapkan makan siang untuk Ibu Retno Palupi. Nirma duduk di samping ibunya dan bercerita bahwa ia telah mengambil kembali kunci kekuasaan yang selama ini dicuri oleh Suman. Meskipun sang ibu tidak bisa membalas dengan kata-kata, binar matanya menunjukkan kelegaan yang luar biasa. Nirma tahu bahwa ia harus tetap waspada karena Suman pasti akan mencari cara ilegal untuk merebut kembali posisinya. Namun, dengan dukungan penuh dari Pak Sigit Sutejo dan bukti-bukti hukum yang kuat, Nirma merasa berada di atas angin. Ia mulai mempersiapkan segala berkas untuk gugatan cerai sekaligus tuntutan pengembalian aset perusahaan yang telah digelapkan Suman selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Ibu Gendari terus-menerus mengirimkan pesan ancaman kepada Nirma, menuduhnya sebagai istri durhaka yang ingin menguasai harta suami. Ibu Gendari tidak menyadari bahwa sebenarnya anaknya lah yang selama ini menumpang hidup pada kekayaan keluarga Nirma. Nirma tidak membalas satupun pesan tersebut. Ia justru menyimpan semua pesan itu sebagai bukti tambahan adanya tekanan psikis dan intimidasi dari pihak keluarga suami. Nirma ingin memastikan bahwa saat di pengadilan nanti,
Tidak ada satupun celah bagi keluarga Suman untuk mendapatkan simpati publik atau hakim. Ia ingin dunia tahu bahwa di balik kesabaran seorang istri setia, terdapat kekuatan besar yang sanggup meruntuhkan keangkuhan pria yang lupa diri. Menjelang sore, Nirma menerima laporan dari detektif swasta bahwa Suman dan Sisna telah memesan tiket kepulangan lebih awal karena kehabisan dana tunai di Paris. Suman nampaknya ingin segera menyelesaikan urusan di Jakarta secara kasar. Nirma tersenyum tipis mendengar kabar itu. Ia justru sudah menantikan momen pertemuan tersebut. Ia ingin Suman melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana rasanya menjadi tamu asing di rumah yang selama ini ia klaim sebagai miliknya. Nirma menginstruksikan Bibi Sami untuk memindahkan seluruh barang-barang Suman yang tersisa ke dalam gudang di belakang rumah dan mengunci pintu utama dengan sistem keamanan baru yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari Nirma sendiri. Malam harinya, Nirma berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia tidak lagi melihat wanita yang lemah dan penuh air mata, melainkan seorang wanita tangguh yang siap mempertahankan kehormatan keluarganya. Ia teringat kembali kata-kata kasar Suman di telepon yang menyuruh ibunya angkat kaki. Kalimat itu menjadi bahan bakar yang tidak pernah padam bagi Nirma untuk terus maju. Suman telah meremehkan cinta dan kesetiaannya, dan kini Suman harus membayar harga yang sangat mahal untuk penghinaan tersebut. Nirma mematikan lampu kamar dengan penuh keyakinan bahwa esok hari akan menjadi awal dari keruntuhan istana pasir yang dibangun Suman di atas penderitaan orang lain. Nirma menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang dingin menyelimuti hatinya sebelum badai besar benar-benar datang menghantam saat suaminya menginjakan kaki di tanah air. Nirma Hendrawati menghabiskan sepanjang hari di kantor untuk memastikan transisi kekuasaan berjalan mulus. Sebagai pemegang saham pengendali, ia menunjuk Pak Sigit Sutejo sebagai pengawas hukum sementara untuk memantau setiap pergerakan dana di bawah manajer keuangan yang baru ia tunjuk. Di tengah kesibukannya, sebuah pesan masuk dari detektif swasta yang ia sewa. Pesan itu berisi foto-foto Suman dan Sisna yang tampak sedang berdebat sengit di Bandara Charles de Gaulle sebelum menaiki pesawat kelas ekonomi. Sebuah kemunduran besar bagi Suman yang biasanya selalu menuntut fasilitas kelas 1. Nirma hanya tersenyum dingin melihat foto-foto itu. Ia tahu bahwa ego Suman sedang dihancurkan perlahan-lahan oleh keadaan yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, Nirma mulai menyelidiki lebih dalam tentang peran Ibu Gendari dalam skandal ini. Ternyata, selama ini Ibu Gendari secara rutin menerima aliran dana gelap dari rekening perusahaan yang dialirkan Suman dengan dalih tunjangan keluarga direktur utama. Nirma menemukan bukti bahwa Ibu Gendari bahkan telah menjanjikan beberapa kerabat jauh mereka pekerjaan di perusahaan tanpa melalui prosedur yang benar. Nirma merasa sangat kecewa karena selama ini ia memperlakukan Ibu Gendari dengan sangat hormat. Namun dibalas dengan rencana pengusiran terhadap ibunya sendiri, Ibu Retno Palupi. Pengkhianatan berlapis ini membuat tekad Nirma semakin membaja untuk membersihkan seluruh pengaruh keluarga Suman dari aset keluarganya. Ketegangan di rumah kembali memuncak ketika beberapa orang suruhan Suman mencoba datang untuk mengambil mobil mewah yang biasanya dipakai Suman. Mereka mengaku membawa surat kuasa, namun Nirma yang sudah bersiaga segera keluar menemui mereka di gerbang. Dengan suara yang lantang dan tegas, Nirma menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah aset perusahaan yang sudah dibekukan penggunaannya karena adanya dugaan penggelapan. Nirma tidak segan-segan mengancam akan melaporkan mereka atas tuduhan pencurian jika tidak segera meninggalkan area rumah. Para pria berbadan besar itu akhirnya mundur setelah melihat Nirma didampingi oleh beberapa petugas keamanan profesional yang kini berjaga 24 jam di rumahnya. Nirma menyadari bahwa kepulangan Suman besok pagi akan menjadi konfrontasi yang paling menguras emosi. Ia meminta Bibi Sami untuk menyiapkan kamar tamu di bagian paling belakang rumah jika memang Suman memaksa tinggal. Namun ia tetap bersikeras bahwa Suman tidak akan mendapatkan akses ke kamar utama maupun ruang kerja almarhum ayahnya. Nirma juga menyiapkan sebuah rekaman video yang menunjukkan kondisi Ibu Retno Palupi yang sempat tertekan akibat teriakan Ibu Gendari beberapa hari lalu. Rekaman ini akan ia gunakan sebagai bukti kekejaman mental yang dilakukan keluarga Suman terhadap lansia yang tidak berdaya. Nirma ingin memastikan bahwa Suman tidak memiliki alasan moral apapun untuk membela diri di depan publik atau dewan direksi nanti. Sore harinya, Pak Sigit Sutejo datang ke rumah untuk memberikan berkas gugatan cerai yang sudah siap didaftarkan ke pengadilan.
Pak Sigit juga membawa kabar bahwa beberapa mitra bisnis Suman mulai menarik diri karena mendengar kabar miring tentang kondisi internal perusahaan. Suman yang selama ini membangun citra sebagai pria sukses yang harmonis kini mulai terlihat aslinya sebagai seorang penipu ulung yang memanfaatkan kekayaan istri. Nirma merasa bahwa inilah saatnya bagi dunia untuk melihat siapa Suman Imawan yang sebenarnya. Ia menandatangani berkas-berkas tersebut dengan tangan yang tidak lagi gemetar, melainkan dengan tarikan garis yang tegas dan penuh keyakinan. Menjelang malam, Nirma mengajak ibunya berjemur sejenak di taman belakang. Meskipun Ibu Retno Palupi hanya bisa memberikan respons lewat kedipan mata, Nirma merasa ada semangat yang tersalurkan dari sentuhan tangan ibunya yang keriput. Nirma berbisik bahwa rumah ini akan tetap menjadi tempat yang aman bagi mereka berdua, dan tidak akan ada lagi orang asing yang berani menghina mereka. Bibi Sami membawakan teh hangat dan mengatakan bahwa seluruh tetangga di komplek perumahan sudah mulai mencium aroma keretakan rumah tangga Nirma, karena melihat Ibu Gendari yang sering mengamuk di depan pagar. Nirma tidak peduli dengan gunjingan orang. Baginya, keselamatan dan harga diri adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi. Nirma kembali mengecek sistem keamanan di tabletnya, memastikan semua kamera pengawas berfungsi dengan baik dan sensor gerak di setiap pintu sudah aktif. Ia tahu Suman memiliki kunci cadangan, namun ia sudah memanggil ahli kunci untuk mengganti semua silinder kunci secara total sore tadi. Suman akan mendapati dirinya benar-benar terasing dari rumah yang ia banggakan. Perasaan cemas yang sempat menghantui Nirma kini berganti menjadi rasa penasaran yang dingin. Ia ingin melihat bagaimana reaksi pria sombong itu ketika menyadari bahwa jabatan direktur utama, fasilitas mewah, dan rumah megah ini telah lenyap dari genggamannya hanya dalam waktu beberapa hari. Malam itu Nirma tidur di sofa dekat ranjang ibunya, berjaga-jaga jika ada hal darurat yang terjadi. Ia memandangi langit-langit ruang tengah yang dihiasi lampu kristal mewah, hasil kerja keras ayahnya selama berpuluh-puluh tahun. Nirma bersumpah bahwa tidak akan ada satu rupiah pun dari harta ayahnya yang akan jatuh ke tangan Sisna atau keluarga Suman yang tamak. Ia menutup mata dengan perasaan yang jauh lebih tenang, mengetahui bahwa ia telah memasang semua jebakan yang diperlukan untuk menyambut kepulangan sang pengkhianat. Badai kepulangan Suman esok hari bukan lagi sesuatu yang ia takuti, melainkan sebuah panggung yang sudah ia siapkan untuk menunjukkan kekuatan seorang istri yang selama ini diremehkan. Nirma terbangun saat fajar menyingsing dengan perasaan yang sangat waspada. Hari ini adalah jadwal kepulangan Suman Imawan dan Sisna dari Paris. Berdasarkan informasi dari detektif swasta, pesawat mereka dijadwalkan mendarat di Jakarta pada pukul 10 pagi. Nirma segera mandi dan mengenakan pakaian formal yang elegan, bukan daster atau pakaian rumahan yang biasa Suman lihat. Ia ingin menunjukkan kewibawaannya sebagai pemilik sah perusahaan dan rumah tersebut. Sementara itu, Bibi Sami tampak sibuk di dapur, namun Nirma melarangnya memasak makanan spesial. Cukup sarapan sederhana untuk mereka dan Ibu Retno Palupi. Nirma ingin rumah ini terasa dingin dan tidak menyambut bagi siapapun yang datang dengan niat jahat. Sekitar pukul 11 siang, suara deru taksi terdengar berhenti tepat di depan gerbang. Dari layar monitor pengawas, Nirma melihat Suman turun dengan wajah yang sangat kuyu, diikuti oleh Sisna yang tampak kesal sambil menggeret koper mahalnya. Suman terlihat terkejut saat melihat dua petugas keamanan bertubuh tegap berdiri di balik gerbang besi yang biasanya terbuka lebar. Suman mulai berteriak-teriak memerintahkan agar gerbang segera dibuka, namun petugas tetap bergeming sesuai instruksi Nirma. Sisna tampak mengipasi dirinya dengan tangan sambil mengomel tentang panasnya Jakarta dan perlakuan kasar yang mereka terima sejak di bandara. Ketegangan mulai meningkat ketika Suman mencoba memanjat gerbang namun segera dicegah oleh petugas dengan peringatan hukum yang tegas. Nirma perlahan berjalan menuju teras depan, membiarkan Suman melihatnya dari kejauhan. Suman yang melihat istrinya langsung berteriak histeris, menanyakan mengapa rumahnya dikunci dan mengapa ada orang asing yang menjaganya. Nirma hanya berdiri diam dengan tangan bersedekap, menatap suaminya seolah sedang melihat orang asing yang sedang tersesat. Suman semakin emosional dan mengancam akan memecat semua petugas tersebut. Namun petugas justru menjawab bahwa mereka digaji langsung oleh Nirma Hendrawati, bukan oleh perusahaan di bawah kendali Suman. Mendengar hal itu, wajah Suman berubah menjadi merah padam karena malu di depan Sisna yang mulai menatapnya dengan pandangan penuh kecurigaan.
Suman kemudian mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi kantor pusat, bermaksud memanggil bantuan dari staf manajer di sana. Namun, ia kembali mendapatkan kejutan pahit ketika diberitahu bahwa akses komunikasinya telah diputus dan ia dilarang masuk ke gedung kantor sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sisna yang sudah tidak sabar mulai membentak Suman, menanyakan di mana janji-janji kemewahan dan sambutan Bak Raja yang selama ini diceritakan selama di Paris. Sisna merasa tertipu karena kenyataannya mereka justru terdampar di depan pagar rumah sendiri seperti peminta-minta. Perdebatan sengit antara Suman dan Sisna terjadi tepat di depan gerbang, menjadi tontonan beberapa tetangga yang mulai keluar karena penasaran. Nirma akhirnya mendekat ke arah gerbang namun tetap berada di balik jeruji besi. Dengan suara yang sangat tenang namun menusuk, Nirma mengatakan bahwa Suman tidak memiliki hak lagi untuk menginjakan kaki di rumah ini setelah kalimat penghinaannya terhadap Ibu Retno Palupi. Suman mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa itu hanya emosi sesaat. Namun Nirma segera memutar rekaman suara telepon Suman melalui pengeras suara yang terpasang di area gerbang. Suara Suman yang menyuruh ibu mertuanya angkat kaki terdengar jelas di telinga para tetangga dan petugas keamanan. Suman tertunduk malu. Sementara Sisna tampak membuang muka karena merasa reputasinya sebagai sosialita baru akan hancur jika terus berada di sana. Melihat Suman yang mulai memelas, Nirma melemparkan sebuah tas plastik berisi pakaian lama Suman yang sudah disiapkan Bibi Sami ke arah luar pagar. Nirma menegaskan bahwa segala barang mewah yang dibeli dengan uang perusahaan telah disita sebagai jaminan atas kerugian yang dialami perusahaan selama Suman menjabat sebagai direktur utama. Suman mencoba memprotes bahwa ia masih merupakan suami sah. Namun Nirma dengan sigap menyodorkan lembaran surat gugatan cerai dan somasi perdata yang sudah ditandatangani oleh Pak Sigit Sutejo. Nirma mengatakan bahwa proses hukum sudah berjalan dan tidak ada lagi ruang untuk negosiasi di luar pengadilan. Sisna yang merasa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa lagi dari Suman yang kini jatuh miskin, tiba-tiba memutuskan untuk menghentikan taksi lain dan pergi meninggalkan Suman sendirian di depan gerbang. Suman mencoba mengejar Sisna, namun wanita itu justru mendorongnya dan mengatakan bahwa ia tidak sudi hidup dengan pria pecundang yang bahkan diusir oleh istrinya sendiri. Suman kini benar-benar sebatang kara, berdiri di pinggir jalan dengan tas plastik berisi baju-baju lama, sementara Nirma menatapnya dari balik gerbang dengan pandangan yang penuh kemenangan sekaligus rasa jijik. Nirma merasa beban di pundaknya sedikit terangkat melihat pria yang dulu sangat sombong itu kini tidak lebih dari sekadar gelandangan di depan rumahnya sendiri. Konfrontasi di depan rumah ini menjadi berita yang cepat menyebar di kalangan internal perusahaan dan keluarga besar. Nirma kembali masuk ke dalam rumah dan menemui ibunya, memberikan pelukan hangat sebagai tanda bahwa mereka telah memenangkan pertempuran pertama. Ia tahu Suman akan mencari cara lain untuk membalas dendam, mungkin melalui Ibu Gendari atau jalur hukum lainnya, namun Nirma sudah siap dengan segala kemungkinan. Perasaan tenang kembali menyelimuti rumah itu, meskipun sisa-sisa teriakan Suman masih terngiang di telinga. Nirma bertekad untuk membersihkan setiap inci rumah dari kenangan pahit bersama Suman dan memulai hidup baru yang lebih terhormat bersama ibunya yang sangat ia cintai. Suman Imawan terduduk lemas di aspal depan pagar rumahnya sendiri, menatap kosong ke arah taksi yang membawa Sisna pergi menjauh. Kehancurannya terjadi begitu cepat. Secepat ia mengkhianati janji sucinya kepada Nirma. Ia mencoba menggedor gerbang sekali lagi, namun para petugas keamanan dengan tegas mengancam akan memanggil pihak kepolisian jika ia terus membuat kegaduhan di lingkungan perumahan elit tersebut. Suman yang dulu sangat berkuasa kini hanya bisa menggenggam tas plastik berisi pakaian lama, sementara keringat dingin mengucur deras di wajahnya yang kuyu. Di dalam rumah, Nirma memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya melalui monitor CCTV dengan perasaan yang datar. Rasa sakitnya sudah mengkristal menjadi ketegasan yang tidak tergoyahkan. Rasa putus asa membawa Suman menuju rumah ibunya, Ibu Gendari. Ia berharap mendapatkan perlindungan dan dukungan dari wanita yang selama ini selalu memanjakannya. Namun, sesampainya di sana, ia justru mendapati Ibu Gendari sedang panik karena beberapa aset rumahnya mulai didatangi oleh petugas pajak dan utusan bank. Ternyata, Suman pernah menggunakan nama ibunya sebagai penjamin untuk pinjaman pribadi yang ia gunakan untuk berfoya-foya di Paris. Ibu Gendari yang awalnya ingin memarahi Nirma, kini berbalik menghujat anaknya sendiri karena merasa masa tuanya terancam miskin. Perdebatan antara ibu dan anak itu pecah,
saling menyalahkan atas keserakahan yang kini berbalik menghantam mereka berdua. Di sisi lain, Nirma mulai bergerak di ranah korporasi dengan bantuan Pak Sigit Soetedjo. Mereka mengadakan pertemuan tertutup dengan para pemegang saham untuk memaparkan audit forensik terhadap keuangan perusahaan. Hasilnya sangat mengejutkan. Suman terbukti melakukan manipulasi data penjualan untuk menyembunyikan pengambilan dana tunai secara ilegal. Nirma dengan tenang menjelaskan bahwa ia akan menanggung kerugian perusahaan dari aset pribadinya asalkan jabatan Suman dicopot secara permanen dan diproses secara hukum. Para pemegang saham yang selama ini merasa curiga dengan kepemimpinan Suman segera menyetujui usulan Nirma, dan hari itu juga, Suman resmi diberhentikan tidak hormat dari jabatan direktur utama. Nirma merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bentuk pembersihan terhadap parasit yang selama ini menghisap kekayaan keluarganya. Ia kembali ke rumah dan mendapati Ibu Retno Palupi sedang duduk di teras belakang, menikmati udara sore yang tenang. Nirma duduk di samping ibunya, membacakan beberapa surat dukungan dari kerabat lama yang merasa bangga atas keberaniannya. Ia merasa hidupnya jauh lebih bermakna sekarang daripada saat ia masih menjadi istri yang penurut namun dikhianati. Bibi Sami datang membawakan kabar bahwa Ibu Gendari sempat mencoba menghubungi rumah melalui telepon asisten. Namun Nirma memerintahkan agar semua akses komunikasi dari keluarga Suman diblokir tanpa kecuali. Ketegangan hukum mulai memasuki babak baru saat Pak Sigit Soetedjo mengirimkan berkas penggelapan jabatan ke pihak berwajib. Suman yang masih berada di rumah ibunya tidak menyadari bahwa surat panggilan kepolisian sedang dalam perjalanan. Ia masih sibuk mencoba menghubungi teman-teman lamanya untuk meminjam uang, namun tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Kabar tentang jatuhnya sang direktur utama telah menyebar luas, dan di dunia bisnis, tidak ada tempat bagi seorang pengkhianat yang telah kehilangan segalanya. Suman mulai menyadari bahwa ancamannya kepada Nirma tempo hari adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya yang menghancurkan seluruh masa depannya. Malam harinya, rumah Nirma terasa sangat damai tanpa adanya teriakan sombong dari Suman. Nirma mulai merencanakan renovasi kecil untuk mengubah ruang kerja Suman menjadi kamar terapi khusus bagi ibunya. Ia ingin menghapus setiap jejak pria itu dari rumah tersebut. Sambil menyusun rencana masa depan, Nirma menerima laporan bahwa Sisna kini sedang berusaha mendekati pengusaha lain. Namun ia juga terjerat masalah hukum karena menggunakan identitas palsu saat menjalin hubungan dengan Suman. Nirma merasa bahwa roda keadilan mulai berputar dengan sangat adil, menghancurkan mereka yang membangun kebahagiaan di atas air mata orang lain. Nirma menutup hari itu dengan doa syukur di samping ranjang ibunya. Ia tahu bahwa esok hari akan ada tantangan baru di pengadilan. Namun ia tidak lagi memiliki beban di hati. Kekuatan yang ia temukan saat suaminya memaki ibunya telah merubahnya menjadi wanita yang tidak bisa lagi diinjak-injak. Ia memandangi wajah tenang Ibu Retno Palupi dan berjanji bahwa masa tua sang ibu akan selalu penuh dengan kemuliaan dan kedamaian. Di luar, angin malam berhembus kencang, seolah ikut menyapu sisa-sisa kepalsuan yang selama ini menyelimuti rumah tangga mereka yang kini telah runtuh tak bersisa. Nirma memulai pagi dengan aktivitas yang sangat berbeda dari biasanya. Jika dulu ia sibuk menyiapkan keperluan Suman, kini ia sepenuhnya fokus pada pemulihan Ibu Retno Palupi. Pak Sigit Soetedjo datang membawa berita penting bahwa gugatan cerai dan laporan pidana penggelapan jabatan sudah diterima oleh pihak berwenang. Namun, sebuah masalah baru muncul ketika tim hukum Suman mencoba mengajukan tuntutan balik dengan tuduhan penahanan aset pribadi secara sepihak. Suman mengklaim bahwa sebagian besar barang mewah di dalam rumah adalah hasil jerih payahnya dan ia memiliki hak untuk mengambilnya kembali. Nirma hanya tersenyum tipis mendengar kabar itu. Ia sudah menyiapkan daftar inventaris yang menunjukkan bahwa hampir seluruh barang mewah tersebut dibeli menggunakan rekening perusahaan atau kartu kredit atas nama perusahaan yang sumber dananya adalah warisan ayahnya. Ketegangan meningkat saat Suman benar-benar datang kembali ke rumah. Kali ini didampingi oleh seorang pengacara muda yang tampak ambisius dan 2 orang saksi. Suman berdiri di depan pagar dengan wajah yang sangat marah, menuntut agar ia diizinkan masuk untuk mengambil koleksi jam tangan, tas bermerek milik Sisna yang tertinggal, serta dokumen-dokumen pribadinya. Nirma tidak membiarkan mereka masuk ke halaman, melainkan hanya menemui mereka di depan gerbang besi dengan pengawalan ketat. Ia menyerahkan sebuah bungkusan besar yang berisi barang-barang pribadi Suman yang memang tidak memiliki nilai aset perusahaan.
Nirma menegaskan bahwa koleksi jam tangan mewah dan tas bermerek tersebut telah disita oleh perusahaan sebagai jaminan awal atas kerugian dana operasional yang dikorupsi Suman selama di Perancis. Pengacara Suman mencoba menggertak dengan pasal-pasal hukum perdata. Namun Pak Sigit Soetedjo segera mematahkan argumen tersebut dengan menunjukkan bukti bahwa Suman telah menandatangani perjanjian pranikah yang sangat ketat 10 tahun lalu. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa segala harta warisan dan aset yang didapat dari keluarga Nirma tidak akan pernah menjadi harta bersama. Suman tampak pucat pasi. Ia nampaknya lupa bahwa dulu ia menandatangani dokumen itu saat masih dalam kondisi ekonomi yang sulit demi mendapatkan restu ayah Nirma. Kini, dokumen lama itu menjadi senjata mematikan yang mengunci seluruh aksesnya terhadap kekayaan Nirma. Suman mulai berteriak histeris, menyadari bahwa ia benar-benar telah kehilangan segalanya, bahkan barang-barang yang ia anggap miliknya sendiri. Sisna yang ternyata masih memantau Suman dari jauh, tiba-tiba muncul di lokasi tersebut. Namun, bukan untuk membela Suman, melainkan untuk menuntut janji Suman yang katanya akan memberikan apartemen mewah. Ketika Sisna melihat Suman sedang berdebat di pinggir jalan dengan tas plastik di tangannya, ia langsung melontarkan kata-kata pedas yang mempermalukan Suman di depan umum. Sisna menyebut Suman sebagai penipu yang hanya bermodal mulut manis namun tidak memiliki kekayaan nyata. Terjadi keributan antara Suman dan Sisna di depan rumah Nirma, saling memaki dan membongkar aib masing-masing. Nirma hanya menyaksikan adegan memuakan itu dari balik gerbang dengan perasaan jijik, menyadari betapa rendahnya kualitas orang yang selama ini ia cintai. Ibu Gendari pun tidak ketinggalan ikut datang setelah mendengar keributan itu. Bukannya menenangkan suasana, ia justru ikut memaki Nirma, menuduhnya sebagai istri yang tidak punya hati karena membiarkan suaminya dipermalukan oleh wanita lain di depan rumah. Namun, Nirma dengan tenang mengingatkan Ibu Gendari tentang hutang-hutang pribadinya yang selama ini dibayar oleh Nirma. Nirma mengancam jika Ibu Gendari tidak segera pergi, ia akan menuntut pengembalian seluruh uang yang pernah dipinjam Ibu Gendari untuk biaya gaya hidupnya yang berlebihan. Mendengar ancaman finansial tersebut, Ibu Gendari langsung bungkam dan menarik Suman untuk pergi dari sana, agar tidak semakin memperkeruh suasana hukum yang sedang menjerat mereka. Setelah drama di depan rumah mereda, Nirma masuk ke dalam dan mendapati Bibi Sami sedang menenangkan Ibu Retno Palupi yang sempat terkejut mendengarkan suara teriakan dari luar. Nirma segera memeluk ibunya dan meminta maaf karena ketenangan rumah kembali terusik. Ia berjanji bahwa ini adalah konfrontasi fisik terakhir yang akan mereka alami. Nirma memutuskan untuk memasang peredam suara di kamar ibunya agar proses pemulihan tidak terganggu oleh kebisingan dari luar. Ia juga menambah jumlah petugas keamanan yang kini berjaga di area depan untuk memastikan tidak ada lagi anggota keluarga Suman yang berani mendekat tanpa izin resmi dari kepolisian. Sore itu, Pak Sigit memberikan laporan bahwa beberapa manajer di perusahaan mulai memberikan kesaksian tentang bagaimana Suman sering memaksa mereka untuk memalsukan laporan keuangan. Bukti-bukti ini semakin memperkuat posisi Nirma untuk memenjarakan Suman atas tindak pidana korupsi di dalam perusahaan. Suman kini tidak hanya menghadapi perceraian dan kemiskinan, tetapi juga ancaman hukuman penjara yang sangat lama. Nirma merasa bahwa keadilan sedang bergerak ke arah yang tepat, meskipun ia harus melewati banyak momen yang menguras emosi dan tenaga. Ia merasa lebih kuat setiap kali melihat senyum tipis di wajah ibunya yang mulai menunjukkan kemajuan dalam terapinya. Malam harinya, Nirma duduk sendirian di ruang makan yang megah. Teringat bagaimana dulu Suman sering mencela masakan Bibi Sami dan menuntut makanan mewah seperti di restoran bintang 5. Kini, kursi yang biasa diduduki Suman telah kosong, dan rumah terasa jauh lebih hangat meski tanpa kehadiran pria itu. Nirma menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada status sebagai istri seorang direktur utama, melainkan pada ketenangan batin dan kemampuan untuk melindungi orang yang dicintai. Ia menutup hari itu dengan rasa syukur yang mendalam, menyiapkan mental untuk menghadapi persidangan perdana yang akan segera digelar minggu depan. Nirma berdiri di dekat jendela, menatap taman yang kini terlihat asri di bawah sinar bulan, merasa bahwa setiap langkah pembalasannya adalah bentuk pembersihan diri dari masa lalu yang kelam. Pagi itu, Nirma Hendrawati melangkah masuk ke gedung pengadilan dengan didampingi Pak Sigit Soetedjo. Ini adalah sidang perdana mengenai tuntutan perdata dan pembuktian aset yang diajukan oleh Suman. Di koridor pengadilan, Nirma berpapasan dengan Suman yang tampak sangat berantakan.
jas yang digunakannya terlihat kusut dan wajahnya tirus. Suman mencoba mendekat dan membisikkan kata-kata ancaman bahwa ia akan membongkar rahasia perusahaan jika Nirma tidak mencabut laporan kepolisian. Namun, Nirma tidak bergeming sedikit pun. Ia menatap lurus ke depan, menunjukkan bahwa intimidasi murahan seperti itu tidak lagi mempan terhadapnya. Nirma sudah menyiapkan mental untuk menghancurkan setiap argumen palsu yang akan dikeluarkan oleh pihak Suman di depan hakim. Di dalam ruang sidang, suasana menjadi sangat panas ketika pengacara Suman mulai memaparkan argumen bahwa kliennya memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan laba perusahaan selama menjabat sebagai direktur utama. Mereka menuntut pembagian aset rumah dan sebagian saham sebagai bentuk balas jasa atas keringat Suman. Namun, Pak Sigit Sutejo dengan sangat teliti menyodorkan hasil audit forensik terbaru. Dokumen itu membuktikan bahwa peningkatan laba yang diklaim Suman hanyalah angka di atas kertas yang dimanipulasi melalui skema hutang jangka pendek yang membahayakan perusahaan. Fakta bahwa Suman menggunakan dana operasional untuk membiayai pernikahan sirinya di Perancis menjadi poin utama yang membuat hakim mengerutkan kening. Ketegangan mencapai puncaknya saat Pak Sigit memutar rekaman suara Suman yang sangat kasar saat mengusir Ibu Retno Palupi. Nirma melihat bagaimana anggota majelis hakim tampak terkejut mendengar kata-kata tidak manusiawi yang keluar dari mulut seorang menantu terhadap ibu mertuanya yang sedang sakit. Suman tertunduk lesu di kursi pesakitan. Sementara ibunya, Ibu Gendari, yang duduk di kursi pengunjung mulai menangis histeris karena menyadari posisi anaknya semakin terpojok. Nirma merasa kepuasan yang dingin melihat keangkuhan keluarga itu runtuh di bawah fakta hukum yang tidak bisa dibantah. Tidak ada lagi ruang bagi Suman untuk berperan sebagai korban dalam sandiwara yang ia buat sendiri. Di tengah persidangan, terungkap pula bahwa Suman secara diam-diam telah menggadaikan beberapa kendaraan operasional perusahaan kepada pihak ketiga untuk menutupi hutang pribadinya kepada Sisna. Hal ini membuat manajer keuangan yang hadir sebagai saksi merasa tertipu dan ikut memberikan kesaksian yang memberatkan. Suman terbukti telah melampaui kewenangannya dan melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan orang banyak. Hakim memutuskan untuk menolak tuntutan Suman atas pembagian aset rumah, karena bukti kepemilikan tanah yang sah tetap berada di tangan Ibu Retno Palupi dan Nirma secara mutlak. Kemenangan kecil di ruang sidang ini membuat Nirma semakin yakin bahwa keadilan akan segera tegak sepenuhnya. Sepulangnya dari pengadilan, Nirma mendapati Sisna sedang menunggu di depan gerbang rumahnya lagi. Kali ini Sisna tampak memelas dan mencoba meminta maaf kepada Nirma, mengaku bahwa ia juga merupakan korban penipuan Suman yang menjanjikan banyak hal palsu. Sisna berharap Nirma mau memberikan sedikit uang kompensasi agar ia bisa memulai hidup baru. Nirma hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan berkata bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan hidupnya masing-masing. Nirma memerintahkan petugas keamanan untuk membawa Sisna menjauh dari area rumah, karena ia tidak ingin rumahnya dikotori oleh kehadiran wanita yang telah membantu Suman menghancurkan rumah tangganya. Nirma kemudian masuk ke kamar ibunya dan melihat Ibu Retno Palupi sedang menjalani sesi fisioterapi dengan suster pendamping. Nirma menceritakan bahwa secara hukum, rumah mereka kini sudah benar-benar aman dari gangguan Suman. Ia merasa lega karena beban berat untuk mempertahankan tempat tinggal satu-satunya bagi sang ibu telah berhasil ia atasi. Nirma menyadari bahwa kekuatan finansial dan bukti hukum yang kuat adalah kunci utama untuk melawan pria licik seperti Suman. Ia berjanji akan terus mengawal kasus pidana penggelapan dana agar Suman benar-benar mendapatkan hukuman penjara yang setimpal dengan perbuatannya yang telah merugikan ribuan karyawan perusahaan. Malam itu, Bibi Sami membawakan berita bahwa Ibu Gendari jatuh sakit karena tekanan mental setelah melihat kenyataan di persidangan. Nirma merasa prihatin secara kemanusiaan, namun ia tidak mau lagi terlibat secara emosional maupun finansial dengan keluarga tersebut. Ia sudah cukup banyak memberikan bantuan selama bertahun-tahun yang justru dibalas dengan pengkhianatan keji. Nirma memutuskan untuk tetap fokus pada persiapan sidang selanjutnya yang akan membahas mengenai putusan cerai dan tuntutan ganti rugi material. Ia ingin memastikan bahwa Suman keluar dari hidupnya dengan tangan hampa, tanpa membawa Rp1 pun dari harta keluarga Hendrawati. Nirma berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip dengan perasaan yang sangat lega. Ia merasa telah berhasil melewati salah satu rintangan tersulit dalam hidupnya. Setiap kata tajam Suman yang dulu membuatnya menangis,
kini justru menjadi pengingat agar ia tidak pernah lagi menjadi wanita yang lemah. Ia tahu bahwa Suman pasti merasa sangat menderita dan histeris menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Nirma menutup hari itu dengan keyakinan bahwa badai pasti berlalu dan setelah ini, ia akan membangun kembali kejayaan keluarganya dengan cara yang lebih jujur dan bermartabat. Perasaan damai menyelimuti hati Nirma saat ia melihat ibunya tertidur dengan sangat tenang, jauh dari hiruk-pikuk pengkhianatan yang sempat mengancam kedamaian hidup mereka. Suman Imawan kini berada di titik nadir kehidupannya. Setelah kekalahan telak di persidangan perdata, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa surat perintah penangkapan atas dirinya telah resmi dikeluarkan oleh kepolisian terkait kasus penggelapan dana perusahaan. Suman mencoba melarikan diri ke rumah kontrakannya yang kecil, namun pihak kepolisian sudah lebih dulu mengepung tempat tersebut. Saat digiring masuk ke dalam mobil polisi, Suman berteriak histeris, memanggil nama Nirma dan memohon agar laporan tersebut dicabut. Ia menangis meraung-raung, mengakui semua kesalahannya dan berjanji akan menjadi suami yang baik jika diberi kesempatan kedua. Namun, Nirma yang memantau kejadian itu dari laporan Pak Sigit Sutejo tidak memberikan respon sedikit pun. Pintu maaf sudah tertutup rapat oleh tumpukan pengkhianatan yang terlalu tinggi. Berita penangkapan sang mantan direktur utama segera menjadi tajuk utama di berbagai media bisnis. Citra Suman yang dulu dikenal sebagai manajer jenius kini hancur lebur, digantikan oleh label koruptor dan suami yang zalim. Di penjara, Suman harus berbagi sel dengan narapidana lain, jauh dari kemewahan kasur empuk dan AC yang selama ini ia nikmati di rumah Nirma atau hotel-hotel di Paris. Ia terus mengalami serangan panik dan sering berteriak-teriak tidak jelas, menyesali keputusannya membawa Sisna ke dalam hidupnya. Suman mulai menyadari bahwa tanpa dukungan Nirma dan fasilitas dari keluarga Hendrawati, ia hanyalah pria biasa yang tidak memiliki daya tawar apapun di dunia luar. Nirma sendiri tetap fokus pada pemulihan bisnis keluarga. Ia mengadakan pertemuan besar dengan seluruh karyawan untuk memberikan kepastian bahwa perusahaan akan tetap berdiri kokoh meski tanpa Suman. Nirma mengumumkan kenaikan tunjangan bagi karyawan tingkat bawah sebagai bentuk syukur atas kembalinya perusahaan ke tangan pemilik yang benar. Suasana di kantor yang dulunya penuh tekanan dan ketakutan di bawah kepemimpinan Suman, kini berubah menjadi lebih hangat dan penuh semangat. Para manajer yang dulu sering ditekan Suman untuk melakukan kecurangan kini merasa lega, karena mereka bisa bekerja dengan jujur di bawah pengawasan Nirma dan Pak Sigit Sutejo. Ketegangan emosional kembali muncul saat Ibu Gendari nekat mendatangi kantor Nirma dengan wajah yang sangat memelas. Ia berlutut di lobi kantor, memohon agar Nirma menjamin penangguhan penahanan bagi Suman. Ibu Gendari mengatakan bahwa Suman tidak akan kuat hidup di dalam penjara dan kesehatannya menurun drastis. Namun, Nirma dengan sangat tenang meminta petugas keamanan untuk membantu Ibu Gendari berdiri dan mengantarnya keluar. Nirma berpesan bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya, dan sudah saatnya Suman belajar bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang ia lakukan. Nirma tidak ingin lagi terseret dalam drama keluarga yang hanya akan menguras energi dan fokusnya untuk merawat Ibu Retno Palupi. Sore harinya, Nirma menerima kabar bahwa Sisna juga telah ditangkap atas kasus penipuan identitas dan keterlibatan dalam pencucian uang hasil penggelapan Suman. Sisna mencoba melemparkan seluruh kesalahan kepada Suman, namun bukti transfer ke rekening pribadinya terlalu kuat untuk disangkal. Melihat kedua pengkhianat itu kini berada di balik jeruji besi, Nirma merasa beban di dadanya benar-benar lepas. Keadilan tidak hanya datang dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk ketenangan batin bagi mereka yang terzalimi. Nirma membawa bunga segar ke kamar ibunya, menyampaikan kabar baik bahwa tidak akan ada lagi orang-orang jahat yang akan mengganggu kedamaian mereka. Nirma mulai mengatur jadwal untuk melakukan perjalanan ibadah bersama ibunya dan Bibi Sami sebagai bentuk rasa syukur. Ia ingin membawa Ibu Retno Palupi melihat suasana baru agar proses penyembuhannya semakin cepat. Sambil menyiapkan keperluan perjalanan, Nirma merapikan kembali ruang kerja almarhum ayahnya yang selama ini disalahgunakan oleh Suman. Ia menemukan banyak catatan kecil dari ayahnya tentang nilai-nilai kejujuran dalam berbisnis, sesuatu yang selama ini diabaikan oleh Suman demi ambisi pribadinya. Nirma berjanji akan memegang teguh wasiat ayahnya tersebut untuk meneruskan kejayaan keluarga dengan cara yang bersih dan bermartabat. Malam itu, suasana rumah sangat sunyi namun penuh dengan kedamaian.
Tidak ada lagi suara telepon yang penuh amarah atau perdebatan tentang uang. Nirma duduk di meja makan bersama Bibi Sami, menikmati hidangan sederhana namun terasa sangat nikmat karena dimakan dengan hati yang tenang. Bibi Sami mengatakan bahwa ia melihat cahaya kebahagiaan yang sudah lama hilang kembali terpancar dari wajah Nirma. Nirma tersenyum dan menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah pada kemewahan yang dipamerkan di Paris, melainkan pada kemampuan untuk berdiri tegak setelah dijatuhkan secara keji. Nirma menutup hari dengan melihat kembali foto-foto kenangan masa kecilnya bersama ayah dan ibunya di rumah tersebut. Ia merasa telah berhasil memenuhi tugasnya untuk melindungi warisan keluarga dari tangan-tangan serakah. Suman yang kini meringkuk di sel tahanan mungkin sedang meratapi nasibnya. Namun Nirma sudah melangkah jauh ke depan. Ia tidak lagi menoleh ke belakang untuk meratapi luka lama, melainkan menatap masa depan yang cerah bersama orang-orang yang benar-benar tulus menyayanginya. Nirma tidur dengan sangat nyenyak, merasa bahwa badai besar yang sempat menghantam hidupnya telah benar-benar berlalu, menyisakan kekuatan baru yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun lagi. Nirma Hendrawati kini berdiri di puncak kemenangan yang sah secara hukum dan moral. Putusan cerai telah resmi keluar dari Pengadilan Agama dengan amar putusan yang menyatakan bahwa seluruh tuntutan harta bersama yang diajukan Suman Imawan ditolak sepenuhnya. Hakim mempertimbangkan bukti pengkhianatan dan penyelewengan dana yang dilakukan Suman sebagai dasar bahwa pria itu telah mencederai hakikat pernikahan. Nirma merasa seolah ada beban ribuan ton yang terangkat dari pundaknya saat mengetuk palu hakim mengakhiri ikatan yang selama ini hanya memberinya luka. Di sisi lain, proses pidana Suman terus bergulir, dan pria itu kini resmi ditetapkan sebagai tersangka utama penggelapan aset perusahaan dengan ancaman hukuman maksimal. Kondisi Suman di dalam tahanan semakin memprihatinkan. Tanpa kemewahan dan tanpa pelayan yang bisa diperintah, Suman sering terlihat merenung di sudut selnya yang sempit. Teman-teman sesama tahanan tidak ada yang menaruh simpati setelah mengetahui bahwa ia mengusir ibu mertuanya yang lumpuh. Di dunia penjara, perilaku zalim terhadap orang tua adalah hal yang paling dibenci. Suman mengalami depresi berat. Ia seringkali histeris setiap kali mengingat kata-kata terakhirnya kepada Nirma tentang Paris dan Sisna. Penyesalannya datang terlambat, tepat saat ia menyadari bahwa Sisna pun kini sedang mendekam di sel wanita dan sama sekali tidak mau mengakuinya sebagai suami. Ibu Gendari yang kini hidup dalam kekurangan mulai merasakan dampak dari sifat serakahnya di masa lalu. Ia harus pindah ke sebuah kontrakan kecil karena rumah yang ia tempati selama ini ternyata adalah aset perusahaan yang disita kembali oleh tim kurator di bawah pengawasan Pak Sigit Sutejo. Ibu Gendari sempat mencoba mendatangi rumah Nirma untuk meminta belas kasihan. Namun ia hanya bisa berdiri di depan pagar tanpa berani berteriak seperti dulu. Nirma, melalui Bibi Sami, memberikan sekadar bantuan untuk biaya makan dan pengobatan Ibu Gendari sebagai bentuk rasa kemanusiaan. Namun Nirma tetap menolak untuk bertemu. Ia ingin menjaga jarak yang sangat tegas demi ketenangan jiwanya dan pemulihan Ibu Retno Palupi. Perusahaan keluarga Hendrawati di bawah kendali Nirma kini mulai pulih dan bahkan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Nirma yang kini menjabat sebagai direktur utama yang baru, menerapkan sistem manajemen yang transparan dan jujur. Ia mengganti tulisan manajer pada pintu-pintu ruangan dengan nama-nama staf yang berintegritas tinggi. Kolega bisnis yang dulu sempat menjauh karena perilaku Suman, kini kembali memberikan kepercayaan mereka kepada Nirma. Citra perusahaan yang bersih membuat banyak investor mulai melirik kembali, dan Nirma membuktikan bahwa ia jauh lebih kompeten dalam mengelola bisnis daripada mantan suaminya yang hanya pandai bersandiwara. Kesehatan Ibu Retno Palupi menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Berkat lingkungan rumah yang tenang dan penuh kasih sayang, sang ibu kini sudah mulai bisa menggerakkan tangan dan mencoba mengucapkan 1-2 patah kata. Momen yang paling mengharukan adalah saat Ibu Retno Palupi menggenggam tangan Nirma dan tersenyum lembut, seolah ingin mengatakan bahwa ia sangat bangga dengan keberanian putrinya. Nirma merasa bahwa kebahagiaan ini tidak bisa ditukar dengan harta sebanyak apapun. Ia menyadari bahwa doa seorang ibu adalah pelindung yang paling kuat yang membuatnya mampu bertahan melewati badai pengkhianatan Suman yang sangat keji. Nirma juga mulai aktif dalam kegiatan sosial, khususnya membantu para wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakadilan ekonomi. Ia mendirikan yayasan kecil yang memberikan bantuan hukum dan pelatihan kerja agar para wanita tersebut bisa mandiri seperti dirinya.
Nirma ingin mengubah pengalaman pahitnya menjadi energi positif untuk membantu sesama. Ia tidak lagi menyimpan dendam kepada Suman. Baginya, pria itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang terkubur dalam-dalam. Fokusnya kini adalah menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan memastikan masa tua ibunya selalu diwarnai dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Menjelang senja, Nirma sering duduk di taman belakang yang kini sudah direnovasi menjadi lebih asri. Ia teringat kembali bagaimana dulu ia hampir menyerah saat Suman menyuruhnya pergi dari rumah itu. Namun, kini ia adalah penguasa tunggal atas hidup dan kebahagiaannya sendiri. Nirma memandang pohon Kamboja yang sedang berbunga, merasa bahwa hidupnya juga sedang mekar kembali setelah musim gugur yang sangat panjang dan menyakitkan. Ia tidak lagi merasa kesepian meski tanpa suami di sisinya, karena ia memiliki cinta yang tulus dari ibunya dan kesetiaan dari orang-orang seperti Bibi Sami dan Pak Sigit Sutejo. Nirma menutup malam itu dengan menyusun laporan tahunan perusahaan yang akan dipresentasikan besok pagi. Ia bekerja dengan semangat yang baru, tanpa ada rasa takut atau tekanan dari siapapun. Setiap angka yang ia tulis adalah bukti kerja keras dan kejujurannya. Ia merasa sangat bersyukur karena Tuhan telah menunjukkan jalan keluar dari kezaliman yang begitu rapi disembunyikan Suman selama bertahun-tahun. Nirma tertidur dengan perasaan yang sangat damai, menantikan fajar esok hari sebagai penanda bahwa masa depannya sudah benar-benar terang benderang dan bebas dari bayang-bayang pengkhianatan pria yang dulu ia puja namun ternyata adalah musuh dalam selimut. Pagi yang cerah menyambut Nirma Hendrawati saat ia melangkah masuk ke ruang sidang untuk mendengarkan putusan akhir kasus pidana Suman Imawan. Di dalam ruangan yang penuh sesak itu, Suman duduk di kursi pesakitan dengan kepala tertunduk dalam. Tidak ada lagi sisa keangkuhan direktur utama yang dulu selalu membanggakan jabatan dan kekuasaannya. Hakim membacakan putusan dengan tegas, menyatakan Suman bersalah atas penggelapan dana perusahaan dan penipuan dokumen aset, dengan hukuman penjara selama 8 tahun. Mendengar putusan itu, Suman jatuh pingsan di lantai sidang. Sebuah akhir yang dramatis bagi pria yang dulu begitu tega menghina ibu mertuanya sendiri. Di sudut lain, Sisna juga menerima vonis yang berat atas keterlibatannya dalam membantu pelarian dana haram tersebut ke luar negeri. Nirma keluar dari ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun ke arah keluarga Suman yang menangis histeris. Baginya, keadilan telah ditegakkan seadil-adilnya. Ia segera pulang ke rumah, di mana Ibu Retno Palupi sudah menunggu di teras dengan wajah yang jauh lebih segar. Ibu Retno kini sudah bisa duduk tegak dan mulai belajar berjalan dengan bantuan tongkat. Nirma memeluk ibunya dengan erat, merasakan kehangatan yang luar biasa. Rumah besar yang dulu sempat ingin direbut oleh Suman, kini benar-benar menjadi istana kedamaian bagi mereka. Segala bau obat-obatan dan kesedihan telah berganti dengan aroma bunga sedap malam yang mekar di halaman, melambangkan kehidupan baru yang lebih harum dan bermartabat. Bisnis keluarga Hendrawati semakin berkembang pesat di bawah kepemimpinan Nirma yang jujur. Ia berhasil memulihkan kepercayaan para kolega dan membawa perusahaan mencapai keuntungan tertinggi dalam sejarah. Nirma juga tetap memegang janjinya untuk membantu sesama wanita yang terzalimi, menjadikan pengalamannya sebagai inspirasi bahwa kesabaran istri yang setia bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekuatan yang dahsyat jika sudah sampai pada batasnya. Nirma membuktikan bahwa harta yang didapat dengan cara yang kotor dan penuh air mata orang lain tidak akan pernah membawa keberkahan, melainkan akan menjadi bumerang yang menghancurkan pemiliknya sendiri. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa roda kehidupan selalu berputar dan Tuhan tidak pernah tidur melihat air mata orang yang terzalimi. Kesombongan dan pengkhianatan mungkin bisa membawa kesenangan sesaat, seperti kemewahan di Paris yang dinikmati Suman, namun pada akhirnya kejujuran dan bakti kepada orang tua adalah pondasi yang tidak akan pernah goyah. Jangan pernah meremehkan doa orang tua dan kesabaran seorang istri, karena di balik diamnya mereka, ada kekuatan hukum Tuhan yang siap bekerja dengan cara yang tidak terduga. Kezaliman terhadap orang tua yang sakit adalah jalan pintas menuju kehancuran yang paling nyata di dunia maupun di akhirat. Bagaimana menurut Anda? Apakah pembalasan Nirma sudah cukup memberikan pelajaran bagi Suman yang sombong? Ataukah ada bagian dari perjuangan Nirma yang paling menyentuh hati Anda? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi pelajaran hidup dari kisah ini.